Dulu tuh ya, pas masih sekolah, aku ada temen yang punya tablet tuh gede banget yang dipakai buat main game. Waktu itu dia download game horror FNAF 2 ya, dan aku dikasih taunya kita jadi serpam yang jaga restoran di tengah malam dengan robot-robot yang ada arwah anak kecilnya. Aku penasaran dong dan ngelihat zaman itu. Dulu aku orangnya penakutan tuh dan selalu nganggap game itu tuh emang bener-bener terjadi di real life. Aku overthinking lah mikirin gimana nasib anak-anak yang dimasukin ke dalam robot itu. Malah sampai ngebayangin robotnya tuh datang ke rumah loh. Ih, takutnya. Ya itu dulu sih, sekarang aku malah ngefans berat sama salah satu robotnya, Toy Bonnie. Aku suka banget dengan desain robot ini yang lucu, imut. Kenapa nggak aku aja yang dimasukkan dalam robot itu ya? Gimana kalau aku bikin yang ukurannya pas dengan badanku supaya aku jadi Toy Bonnie? BTW bikin cosplay Toy Bonnie ini impianku banget sih semenjak aku suka karakternya. Dan aku mau nunjukin juga kalau aku tuh suka Toy Bonnie dengan aku yang jadi Toy Bonnie-nya. Kebetulan banget kan ada event cosplay di daerahku. Aku sering ikut tuh walau aku sendiri yang agak lain ya pakai kepala kotak. Alien kali ya. Nah aku bakal ikut pakai cosplay Toy Bonnie ini pas sudah jadi. Kira-kira bisa gak ya? Gas lah dicoba. Let's make it! Project ini aku terinspirasi sama Minifig Joe SFM yang bikin juga cosplay Toy Bonnie yang gila di luar nalar coy. Mirip banget sama yang asli. Aku mikirin gimana sih dia bikinnya sampai sedetail itu. Nah aku pun coba cari tahu dan ternyata dia pakai pola yang dibuat jadi kayak papercraft gitu. Nah karena aku basicnya papercraft juga, jadi aku coba bikin template-nya. Never mind. You know what? Aku beli template di internet yang harganya hampir 300.000 coy. Haha, duit lo warna apa bos? Oke, template udah ready dan sekarang aku coba dulu. Ini pas banget gaya ke badanku. Semuanya aku gunting sesuai dengan template. Oh iya, ini aku coba dulu nih. Kira-kira bakal pas gak ya ke aku? Soalnya di template-nya itu tertulis buat yang tinggi badan 170 sampai 180 cm. Aku cuma 160, boy. Jadi aku bikin versi papercraft-nya dulu sebelum ke tahap dasarnya. Enaknya template ini tuh dilengkapi dengan angka di setiap penyambungnya. Jadi mudah lah buat nyari di mana tempat pengelemannya. What the hell? Nice fit. Langsung aja gak sih? Jadi aku mulai dari bikin kepalanya dulu. Untuk bahan dasarnya aku pakai Eva Foam atau yang namanya tuh busa ati dengan ketebalan 8 mm. Udah cukup lah buat project ini. Aku beli bahan-bahannya di Tokopedia ya. Link belinya udah aku taruh di deskripsi. Soalnya aku tuh udah coba cari di daerahku ya, tapi gak ada yang jual. Nah template yang udah dipotong tadi dijiplak ke atas busa ati dengan ditahan pakai jarum pentol dan jiplak pakai spidol. Potong perlahan pakai pisau cutter semua bagian sesuai yang dijiplak. Nah terus disatuin dengan lem fox kuning. Kenapa pakai lem itu bang? Karena lem ini tuh lengketnya tuh sangat kuat ya. Dia tuh perlu dilem kedua sisinya, terus dibiarin kering sebentar dan langsung ditempel. Dijamin kuat perkasa. Ulangilah tuh sampai semua bagian kelem. Bagi aku ini proses favorit sih. Walau rada ngefly dikit. Sheesh, dah nampak banget di bentuk kepalanya. Lanjut kita bikin bagian kupingnya. Caranya sama aja nih. Jadi tinggal ngikutin alurnya kayak yang tadi sampai bentuk telinganya kelihatan. Oh iya, telinga itu aku kasih penyangga dari per supaya bisa tahu wewe pas jalan. Ini per tongkat sepeda BTW. Ntar aku mau nyobain kepalanya dulu nih. Jadi aku bikin rangka buat nopang kepalaku di dalamnya. Dan sekalian disatuin sama rahang bawah supaya enak geraknya pakai rahangku juga. Buat nyatuinnya aku langsung bikin penopang matanya juga karena bakal nempel di situ. Per kupingnya kurang kuat ternyata. Jadi aku tambahin pernya jadi 2 per telinga dan ngubah penopang kupingnya. Kucat warna hitam biar nyamar gitu. Sekarang kita ke tahap pelapisan kepalanya dengan cling wrap. Plastik yang biasa dipakai di toko buah-buah gitu yang biasa buat semangka. Lepas tuh lapisin lagi pakai lakban hitam. Kenapa dilapis gini bang? Ini fungsinya buat ngejiplak bentuk kepalanya ya untuk proses kainisasi nanti. Mari kita hitamkan. Terus ditandai pakai spidol putih di bagian yang mau dipisahin. Jadi di sini sebenarnya kita ngejiplak template-nya lagi gitu. Kuseranin buat tandain penyambungnya di mana supaya nggak salah penempatannya nanti. Template ciplakan itu dijiplak lagi ke kain. Aku pakai kain fleece yang permukaannya berbulu, mirip banget sama animatroniknya. Furi digunting dengan menyelesaikan tepiannya sekitar 1-2 sentian ya. Lalu satuin dengan dijahit sesuai dengan sambungan tadi. BTW aku jahitnya manual aja. Walau aku nggak ada basic skill ngejahit ya, tapi bisa lah tipit-tipit. Lebih bagus sih kalau pakai mesin jahit supaya tuh hasilnya lebih rapi. Tapi ya udahlah.
Oh iya, Toy Bonnie kan matanya tuh ada lingkaran putihnya tuh. Nah, aku coba ngebikinnya juga. Dan kayak gini jadinya. Terus ku jahitin dengan kain yang di hidung juga. Jadi ini langsung sekaligus aja dengan tahap pengeleman. Harus hati-hati di sini soalnya kita nggak boleh salah nempelin ya. Ntar akibatnya tempelannya nggak rata dan tangan kena lem panas. Melepuh abangku. Perlakukan tahap yang sama dengan telinganya ya, sampai semuanya ke cover. Ini aku sambilan bikin giginya. Aku sesuaiin ukuran gigi-giginya dan dicat putih. Jangka telinganya udah kering nih, langsung aja ditempelin ke pangkal telinganya. Buat pipinya aku tetap pakai bagian awal dan ku amplas terus dikasih yang namanya mod pouch. Ini fungsinya biar pipinya rata dan mengkilap. Terus disemprotin cat merah sampai merata. Giginya pasang sesuai peletakan. Ini aku ngikutin model Toy Bonnie VR yang ada celah di kedua gigi tupainya. Gigi kelinci. Aku bikin alisnya juga sesuai template. Dot di hidungnya pakai kancing yang bentuk jamur. Matanya lupa aku jelasin. Aku pakai bola akrilik 12 cm ya. Dan ini tuh biasanya dipakai buat gantungan di pohon Natal gitu. Pupilnya skill issue. Bang, bisa tolong bikinin matanya nggak? Oke bang. Aku minta bantuan TRPHB Animation buat bikin template matanya. Dan ini jadinya dalam bentuk papercraft. Makasih TRPHB Animation udah bantu aku ya. Lanjut ke kelopak mata. Aku pakai kain flanel yang dibentuk sesuai ukuran mata. Buat mata aku kali ini gak bikin mekanisme yang bisa gerak kayak kebanyakan cosplay gitu ya. Aku hanya bikinnya fix dulu mungkin untuk sementara ini. Bang, terus kamu lihat keluar pakai apa? Nah, karena posisi mataku letaknya di hidung dan gak ada celah di sana, jadi aku tuh lihatnya dari hidung yang pakai bola pingpong dan dibolongin. Kok aku fobia ya? Aku juga nambahin penyangga rahang yang bisa dilepas pasang kayak helm gitu. Jadi ntar gampang masang ke kepalaku nanti. Udah mau jadi nih, tinggal part terakhir. Apa tuh? Bulu matanya. Gue bikin dari busa hati juga, digunting tipis-tipis dan dicat hitam. Finally it's here. BTW aku juga bikin baju Toy Bonnie ya, supaya feel Toy Bonnie-nya tuh dapet. Ini buat sementara aja, soalnya bakal ada event cosplay bentar lagi. Let's go, kita ke event cosplay. Jadi di event cosplay itu aku cuma pakai kepalanya dan baju yang kujahit kayak Toy Bonnie. Malahan orang-orang pada bilang, kepalanya kegedean, badannya kayak Doraemon. Ini mah Toy Bonnie kena stunting, kurang makan siang. Ya namanya belum jadi kocak. Aku depresi. Aku pengen healing dulu. Bye-bye. Oke cukup, mari lanjutin bikin sampai jadi full body Toy Bonnie. Seharusnya bikin badannya ini udah lebih gampang lah ya setelah ngerjain kepala yang ribet banget. Aku udah lumayan banyak tahu gimana proses bikinnya. Oke, aku perlu restock bahan dulu sih ini. Bahan-bahannya sama seperti aku bikin kepala. Yang pasti aku masih pakai template papercraft yang sama dengan ku bikin kepalanya. Jadi tahap-tahapannya sama aja kayak print templatenya, jiplak templatenya ke busa hati, potong jiplakannya, dan satuin bagian-bagian jiplakannya yang udah dipotong. Terus bagian perutnya itu agak nonjol ya, ngegelembung kayak orang hamil. Lanjut bikin lengannya. Tahapannya sama aja sih. Print, gunting, jiplak, lem, dan ulangi. Dan di sini aku baru notice kalau bahannya tuh masih kurang. Jadi aku tuh beli busa hati 4 lembar, 2 warna biru dan 2 warna hitam. Sebenarnya warna hitam ini buat telapak kakinya kan. Tapi karena bahannya tuh kurang ya, aku terpaksa pakai itu buat bikin pahanya. Dan malah masih kurang juga coy, belang tuh pahanya. Tapi sebenarnya gak apa-apa juga sih, soalnya nanti juga dilapisin dengan kain, jadi gak bakal kelihatan paha hitamnya. Semua bagian udah aku bikin dan sekarang tahap lapisin dengan kain fleece. Karena aku udah tahu nih gimana cara ngelapisinnya, jadi aku langsung lapisin semua bagian dengan cling wrap dan dilapisi lagi dengan lakban coklat. Loh, kenapa yang ini pakai lakban coklat? Ya ternyata pakai lakban hitam tuh terlalu tebal coy. Jadi aku ganti pakai lakban coklat. Harganya juga lebih murah ternyata. Tahap setelah ini tuh lebih gampang dibanding waktu bikin kepalanya dan aku bener-bener mengusahakan untuk semirip mungkin dengan Toy Bonnie di game. Aku juga mastiin kalau semua bagian ini pas di badanku yang kena stunting ini. Oh ya, untuk tangannya karena gak kegedean dan gak nyampe ya jariku, jadi aku coba buat bikin mekanisme dalam jarinya. Aku gunain baut per yang biasanya dipakai buat bautin di material triplek. Kayak gini nih mekanismenya. Ditarik pakai tali.
BTW dia tali gitar bekas ya yang udah gak kepake lagi. Jadi aku manfaatin buat mekanisme ini. Dan ya setelah itu aku ngelapisin jari-jarinya satu persatu. Nah ini nih, karena jarinya tuh banyak ruas-ruasnya, jadi banyak juga yang perlu dilapisin. Supaya ngehemat waktu ya, aku minta temanku buat bantuin ngejahit kain-kain buat jari. Kita bagi-bagi tugas lah supaya cepet jadi. Thank you ya my friend for helping me. Pas bikin mekanisme tangannya tuh aku coba ngerakit jarinya dan apa coba? Kok dua-duanya malah kanan kocak? Wah kurang minum air nih. Bentar. Oke lanjut. Ternyata jari tangannya tuh ketebalan guys. Dan itu bikin mekanisme jarinya tuh gak nengku banget. Dah lah males. Enggak. Ya udah gak apa-apa. Ntar ku pikirin lagi deh. Atau enggak? Kakinya. Gimana cara agar kakiku yang mungil ini bisa pas di kaki yang brutal ini? Nah, pakai sepatu solusinya. Jadi karena kakinya ini kegedean ya, jadi aku coba bikin dalamannya tuh ada sepatu supaya bisa masuk di kakiku. Dalaman kakinya itu juga aku tinggikan, jadi aku coba timpa-timpa busa ati yang gak dipakai lagi, kisaran 3 lapisan gitulah. Boleh lah nih dilapisin kain dan kasih jari kakinya. Di telapaknya aku pakein busa ati hitam supaya pas jalan gak ngotorin kainnya. Nah kayak gini nih, kan pas. Dasinya, buat dasi aku pakai template juga. Cuma warnanya jadi biru gini. Jadi ku cat pakai cat semprot aja sih biar bisa warnanya merah. Di belakang badannya itu kan aku belah dua ya. Nah supaya bisa nyatu lagi aku pakai resleting biar nanti mudah buat dibongkar pasang. Semua bagian udah pada jadi nih. Tahap terakhir, bikin penyambung setiap sendinya. Jadi kalau di Motoronic asli itu di sendi-sendinya warna biru. Jadi aku pakai kain fleece yang dibikin kayak baju gitu. The problem is, aku nggak ada template-nya. You know what? Aku ngegunting lengan baju yang mirip Doraemon kemarin dan celana yang udah bolong buat jiplakannya. Aku pasang pakai lem tembak sampai nyatu semua. Finally, this is my Toy Bonnie cosplay. Kebetulan di daerahku sering ngadain event cosplay gitu. Jadi aku coba buat pakai ini dan ikutin kompetisi cosplay yang videonya aku upload sebelumnya. Bisa ditonton di sini ya. Wow, akhirnya project yang sangat ambisius ini berhasil ku buat. Mau tahu nggak berapa yang aku habisin buat project ini? 2M, 2 juta. Lumayan memakan waktu yang panjang sih, sekitar 4 bulanan. 2 bulan bikin kepalanya dan 2 bulan bikin badannya. Tapi Torik 2 bulan udah naik haji. Ya tapi ginilah ya perjuangan mencapai sesuatu. Ada susahnya dan ada senangnya. Sebenarnya yang penting itu proses buatnya sih yang sangat berkesan banget. Dan aku dapat banyak ilmu baru dari aku bikin project ini. Aku jadi tahu bahan-bahan apa yang sering dipakai cosplayer buat cosplaynya. Jadi tahu proses langkah demi langkah membuat cosplay. Dan jadi tahu apa yang bikin cosplayer sengsara. Panas abangku. Oke, jadi itulah proses aku bikin cosplay Toy Bonnie ini. Buat yang mau bikin juga boleh sih, gak ada yang larang. Yang penting jangan buat masukin anak kecil ya. Jangan ya dek ya. BTW kalau kalian mau atau pernah bikin cosplay, coba upload ke IG deh dan tag IG ku ya. Aku pengen lihat karya-karya cosplay kalian. Oke segitu aja. Like dan subscribe. Bye.